Semangat pagi untuk Bapak dosen yang kami hormati, serta untuk teman-teman semua yang kami sayangi. Pada kesempatan ini izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan materi evaluasi perkembangan kognitif berdasarkan teori Piaget. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri, di mana anggota dari kelompok 4 adalah yang pertama, Febriana Marieta, yang kedua, Kristiani Linda Yulia Astuti, yang ketiga, Maria Dwi Sari Wahyuningrum, yang keempat, Suyatmi, dan yang kelima, Foni Teresia Lolong. Di dalam pembahasan evaluasi perkembangan kognitif, kami akan membagi menjadi 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah mengenai 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yang akan disampaikan oleh Febriana Marieta. Pembahasan yang kedua adalah mengenai hubungan karakteristik dan kemampuan kognitif anak yang akan disampaikan oleh Kristiani Linda Yulia Astuti dan Suyatmi. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah mengenai instrumen perkembangan kognitif yang akan disampaikan oleh Foni Teresia Lolong. Pada slide kesimpulan akan disampaikan oleh Maria Dwi Sari Wahyuningrum. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun. Tahap sensori motor menurut Piaget dimulai sejak umur 0 sampai 2 tahun. Pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah. Kemampuan yang dimiliki antara lain, melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya, mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara, suka memperhatikan sesuatu lebih lama, mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya, serta memperhatikan objek sebagai hal yang tetap lalu ingin merubah tempatnya. Tahap yang kedua yaitu tahap pra-operasional. Pada tahap ini, anak lebih egosentris dan intuitif. Pemikiran pra-operasional dibagi menjadi 2 subtahap, yaitu yang pertama subtahap fungsi simbolis pada usia 2-4 tahun. Pada tahap ini, penggunaan bahasa mulai berkembang dan kemunculan sikap bermain adalah contoh lain dari peningkatan pemikiran simbolis. Misalnya, anak mulai mencoret-coret gambar, orang, rumah, mobil, awan, dan benda lainnya. Yang kedua, subtahap pemikiran intuitif yaitu pada usia 4-7 tahun. Disebut tahap pemikiran intuitif karena mereka mengatakan bahwa mereka tahu sesuatu, tetapi mereka mengetahui tanpa menggunakan pemikiran rasional. Tahap praoperasional ini menunjukkan karakteristik pemikiran yang disebut centration atau pemusatan perhatian pada satu karakteristik dengan mengabaikan karakteristik lainnya. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Pemikiran operasional konkret mencakup penggunaan operasi. Penalaran logika matematika menggantikan penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi konkret. Pada tahap ini, anak secara mental bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya hanya bisa mereka lakukan secara fisik dan mereka dapat membalikan operasi konkret ini. Tahap ini juga ditandai dengan seriation yaitu operasi konkret yang melibatkan stimulus pengurutan di sepanjang dimensi kuantitatif. Tahap perkembangan yang keempat yaitu tahap operasional formal pada usia 11 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Selain memiliki kemampuan abstraksi, pemikir operasional formal ini juga punya kemampuan untuk melakukan idealisasi dan membayangkan kemungkinan-kemungkinan. Pemikir idealis ini bisa menjadi fantasi atau hayalan. Hubungan karakteristik dan kemampuan kognitif anak usia 3-4 tahun dan usia 5-6 tahun. Yang pertama, memahami konsep makna berlawanan. Yang kedua, menunjukkan pemahaman mengenai di atas atau di bawah, di belakang, serta di depan.
Yang ketiga, mampu memadankan bentuk lingkaran atau persegi dengan objek nyata atau gambar. Yang keempat, sengaja menumpuk kotak atau gelang sesuai ukuran. Yang kelima, mengelompokkan benda yang memiliki persamaan. Contohnya persamaan warna, bentuk, atau ukuran. Yang keenam, mampu menyebutkan dan mengetahui umurnya. Masih pada hubungan karakteristik dan kemampuan kognitif anak. Yang ketujuh, memasangkan dan menyebutkan benda yang sama. 8. Mencocokkan segitiga, persegi panjang dan wajik. 9. Menyebutkan lingkaran dan kotak jika diperlihatkan. 10. Memahami konsep cepat atau lambat, tipis atau tebal. 11. Mampu memahami apa yang harus dilakukan jika tali sepatu lepas, jika haus, dan jika mau keluar saat hujan. 12. Mampu menerangkan mengapa seseorang memiliki kunci, mobil, rumah, dan lain-lain. 13. Menyentuh dan menghitung 4-7 benda. 14. Merangkai kegiatan sehari-hari dan menunjukkan kapan kegiatan tersebut dilakukan. 15. Mengenal huruf kecil dan huruf besar. 16. Mengenali dan membaca tulisan yang sering kali dilihat di sekolah dan di rumah. 17. Mampu menerangkan fungsi profesi-profesi yang ada di masyarakat. 18. Mengenali dan menghitung angka sampai 20. 19. Mengetahui letak jarum jam untuk kegiatan sehari-hari. 20. Melengkapi 4 analogi yang berlawanan. Contohnya, es itu dingin, api itu panas. 21. Memperkirakan hasil yang realistis untuk setiap cerita. 22. Menceritakan kembali buku cerita bergambar dengan tingkat ketepatan yang memadai. 23. Paham mengenai konsep arah. Dan yang terakhir 24. Mengklasifikasikan angka, tulisan, buah, dan sayur. Kisi-kisi instrumen perkembangan kognitif. Kisi-kisi instrumen perkembangan kognitif anak usia dini 4-5 tahun. Dimensi belajar dan pemecahan masalah. Indikator mengenal benda berdasarkan fungsi. Butir, anak mampu mengenal fungsi gunting untuk menggunting dan anak mampu mengenal fungsi pensil untuk menulis. Indikator menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik. Butir, anak mampu bermain mobil-mobilan dengan tutup ember sebagai kemudi. Indikator mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Butir, anak mampu membedakan terang dan gelap, dan anak mampu membedakan manis dan pahit. Indikator mengetahui konsep banyak dan sedikit. Butir, anak dapat membandingkan banyak dan sedikit dengan mengisi air di dalam ember dan botol. Dimensi berpikir logis. Indikator mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, atau warna dan ukuran. Butir, anak dapat mensortir warna sesuai dengan warna buah-buahan. Dan anak mampu memisahkan balok sesuai bentuk ke dalam keranjang. Indikator mengenal gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya. Butir, anak mampu mengungkapkan kenapa menangis. Indikator mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang berpasangan dengan 2 variasi. Butir, anak mampu mengambil dan memasukkan bola berwarna pada keranjang sesuai dengan warna bola yang diambilnya. Indikator mengenal pola, misal ABAB dan ABC dan mengulanginya. Butir, anak mampu membuat rantai gelang dari kertas warna putih, biru, hijau, putih, biru, hijau.
Indikator mengurutkan benda berdasarkan 5 variasi ukuran dan warna. Butir, anak mampu menyusun menara balok dengan 5 ukuran dan warna yang berbeda. Dimensi berpikir simbolik. Indikator membilang banyak benda 1-10. Butir, anak dapat membilang angka 1-10 dengan menunjuk jumlah benda yang ada di gambar. Indikator mengenal konsep bilangan. Butir, anak mampu menyebutkan usia dan ditunjukkan dengan jari sesuai dengan usianya, dan anak mampu menyebutkan jumlah titik pada kartu domino. Indikator mengenal lambang bilangan. Butir, anak dapat menyebutkan angka pada kartu angka. Indikator mengenal lambang huruf. Butir, anak dapat menyebutkan nama huruf pada kartu huruf. Kisi-kisi instrumen perkembangan kognitif anak usia dini 5-6 tahun dengan dimensi belajar dan pemecahan masalah. Indikator menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik. Butir, anak dapat menjelaskan pergerakan air di dalam botol ketika air ditumpahkan. Indikator memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial. Butir, anak mampu menyelesaikan puzzle. Indikator menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah. Butir, anak mampu menyusun dan menciptakan sesuatu dari balok atau Lego. Lalu dimensi berpikir logis. Dengan indikator mengenal perbedaan berdasarkan ukuran. Butir, anak dapat mengurutkan benda dari yang terkecil hingga terbesar. Indikator menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan. Butir, anak mampu menciptakan permainan dengan bermain peran. Indikator mengenal sebab akibat tentang lingkungannya. Butir, anak mampu menceritakan penyebab terjadinya banjir, dan anak mampu mendeskripsikan akibat pandemi yang sedang melanda. Dimensi selanjutnya, berpikir simbolik. Dengan indikator menyebutkan lambang bilangan 1-50, Butir, anak mampu mengidentifikasi angka sesuai jumlah benda. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan, dan anak dapat memasangkan benda sesuai dengan lambang bilangan yang ada. Indikator mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan. Butir, anak dapat menyebutkan A, I, U, E, O sebagai huruf vokal dengan alat bantu gambar, dan anak dapat memasangkan huruf vokal dengan konsonan sehingga tercipta satu suku kata. Indikator merepresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar dan tulisan. Butir, anak dapat mendeskripsikan benda dengan kalimat sederhana. Kesimpulan, evaluasi atau penilaian adalah suatu cara untuk mengukur kemajuan pelaksanaan, keberhasilan dan perkembangan kognitif serta masalahnya yang berkaitan dengan hasil belajar yang diharapkan pada anak. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak dosen dan teman-teman semua yang telah menyimak pemaparan materi dari kelompok 4. Kiranya materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Selamat siang, semoga berkat kesehatan selalu melimpah atas kita semua.